Fuji dan Verrell Bramasta tampaknya tak dapat merahasiakan terkait kedekatan mereka lagi. Pasalnya, baru-baru ini Vena Melinda, ibunda Verrell, sudah secara terang-terangan membongkar terkait rencana masa depan Verrell bersama Fuji. Dalam kesempatan ini, Vena Melinda membocorkan terkait rencana Verrell, termasuk mengajak sekaligus mengenalkan Fuji ke keluarganya yang berada di Bali, hingga membocorkan bentuk-bentuk keseriusan Verrell untuk meminang Fuji. Di sisi lain, Vena Melinda pun tampaknya telah memberikan lampu hijau jika Verrell ingin menjalin hubungan serius dengan Fuji. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, Vena Melinda tampak keceplosan menyebut Fuji dengan sebutan calon menantu. Dan untuk mengetahui update yang disampaikan oleh Vena Melinda terkait Verrell dan Fuji, maka inilah 5 update hubungan Verrell dan Fuji yang dibongkar oleh Vena Melinda versi Cumi Top 5. Verrell dan Fuji tampaknya sengaja menyembunyikan terkait status hubungan mereka saat ini. Pasalnya mereka tampak semakin intens bersama. Namun hingga saat ini mereka belum mengumumkan terkait status hubungan mereka. Menariknya, dalam hal ini ibunda Verrell, Vena Melinda, justru malah membongkar secara terang-terangan terkait kedekatan Verrell dan Fuji. Secara gamblang Vena Melinda membongkar jika Verrell benar-benar serius ingin mendapatkan hati Fuji. Menurut Vena Melinda, jika benar-benar jatuh cinta, Verrell akan sangat bucin dan akan mengenalkan wanita yang tengah dekat dengan dirinya kepada keluarganya. Dan nyatanya itu semua memang terbukti dilakukan oleh Verrell terhadap Fuji. Lantas, seperti apa bentuk keseriusan Verrell jika ingin merebut hati seorang wanita? Dan bagaimana reaksi Haji Faisal selaku ayahanda Fuji melihat sosok Verrell? Tapi memang Verrell kalau udah jatuh cinta tuh dia pertama sangat bucin, totalitas, dan yang pasti setia. Karena dia, aku kan selalu nanya, Kak masa gak punya pacar sih yang kemarin-kemarin ya, sendirian kemana-mana. Jadi emang orangnya susah untuk menentukan gitu. Udah berapa lama dia nggak pernah bawa siapapun, Bun? Berapa tahun? 3 tahun, 3 tahun ya? Ini baru dikenalin lagi? Baru ini, makanya aku juga kaget gitu loh. Anakku ya Allah, Verrell. Tapi intinya Verrell emang udah berapa tahun ini nggak pernah ngajak orang. Oh baru Fuji? Baru ini. Tapi intinya aku ikut seneng ya, karena Verrell tuh udah sekian lama dia selalu sendiri, paling cuma sama asisten-asistennya, tiba-tiba ada seseorang nih. Jadi aku lihat juga kayaknya Verrell looks happy ya mukanya, jadi ya mudah-mudahan terbaik. Tapi emang Verrell itu jarang kenalin orang sih, yang dia kenalin itu kan terakhir tuh Wilona ya. Udah gitu nggak ada. Baru ini dong? Baru ini dong. Ya kalau menurut saya sih si Verrell ini kan orang baik dan juga pintar. Ya kalau itu tentu kita harus tanyakan ke Verrell. Saya nggak bisa menanggapinya terlalu jauh ya. Saya hanya melihat apa yang ada. Sikap seperti itu adalah sikap lelaki yang baik, lelaki yang benar. Begitu dia punya teman, dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan sikap yang benar, sikap yang baik. Karena sesuatu di tangan Tuhan. Kalau kan begitu. Nah, sekarang kita nggak usah jauh berpikir. Sampai di situ aja kan udah benar. Artinya landasan dasar dia ini melangkah kan sudah baik, sudah benar. Itu dia sudah menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Dia punya lelaki yang berkualitas di sini. Itu menurut pandang saya di langkah awal. Nah, dia kan seorang pemimpin. Tentu dia tidak mau ya hal-hal yang dia lakukan itu merugikan pihak lain, tidak baik ditengok masyarakat. Saya yakin dengan sikap dia seperti itu, dia ini adalah calon pemimpin besar untuk masa depan ya, terlepas daripada hal lainnya. Itu menurut saya. Usai mengajak sekaligus mengenalkan Fuji ke keluarga intinya, Verrell ternyata juga telah merencanakan akan mengajak sekaligus mengenalkan Fuji ke keluarga besarnya yang berada di Bali.
Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Vena Melinda langsung melalui siaran langsung bersama Bella Sophie. Bahkan dalam siaran langsung tersebut, Vena Melinda pun kembali mengajak Fuji secara langsung untuk ikut terbang ke Bali. Lantas seperti apa momen saat Vena Melinda mengajak Fuji? Dan bagaimana reaksi Haji Faisal selaku ayahanda Fuji mendengar rencana tersebut? Nanti kalau ada waktu lebaran ke tempat tante ya. Udah janji ya? Kakak ikut ya. Jam berapa Fuji? Biar tante siapin makanan. Aku ikutin jam tante aja. Oh iya. Nah, Deketan rumahnya. iya kita deketan. Iya. Masakin apa Uti sama Bunda? Kayaknya masakannya mamanya Uti lebih enak. Tapi nanti tante masakin ya. Belum pernah kan ngerasain Uti. spaghetti buatan tante Putih, ya. Mama Dewi diajak nggak Mama Dewi? Oh iya Mama Dewi. Mama Dewi diajak nggak? Kasih tahu penonton dong, kasih tahu penonton. Ini ya bukan hoax ya, ini bukti nyata. Fuji mesti ke Bali ya, ketemu sama keluarga tante di Bali. Jadi jalan-jalan ke Tabanan. Iya ya, ke Tabanan, ke tempat keluarganya Ferel biar tahu Fuji. Ferel tuh orang Bali, nanti Fuji pakai baju Bali. Apa? Iya, dari tadi diteriakin ini. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Vena Melinda secara gamblang membocorkan jika dirinya akan memastikan ujung hubungan putranya Ferel dengan Fuji. Ya, sebagai orang tua yang melihat anaknya tengah dekat dengan seseorang, Vena Melinda pun mengaku ingin memastikan keseriusan Ferel dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita. Dalam hal ini adalah Fuji. Lantas, kapankah rencana tersebut diindahkan oleh Vena Melinda? Dan bagaimana reaksi Haji Faisal selaku ayahanda Fuji mengetahui hal tersebut? Bun, udah ada kisi-kisi nggak Bun? Kisi-kisi tuh kira-kira tuh kapan tuh Bun? Gitu loh, kapan undangannya gitu loh Bun? Ya, Katanya mau segera secepatnya. Ya, aku belum ngobrol, tapi aku bilang sama kakak kan lebaran kita ketemu. Ya, aku mau nanya gitu. Aku mau nanya sebenarnya Vero tuh apa? Ujungnya tuh apa? Tapi kan Vero udah ada rumah, ya Bun ya. Mobil. Sampai katanya nih guys Kamar. ya, kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Iya, jadi anak itu sama Lagi-lagi ya. Belum ada tanda-tanda ngobrol-ngobrol gitu kapan? Jadi gini, Vero kan tahun ini 29 tahun. Oh, Gak 29 mungkin ya? dong aku kayak kepo yang Vero gimana, kapan? Tapi kayaknya Pasti dia akan serius, cerita. serius Bun. Iya, pokoknya intinya Vero bukan orang yang gampang kenalin ke mamanya. Kayak calon suami zaman banget gitu ya. Amin. Kayak diperlakukan Iya. like princess. Ya kalau soal itu ya bagaimanalah saya menjawabnya, karena berpulangnya kepada mereka berdua, artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Fuji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua ya tentu mendukung. Dan lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya, terus apalagi? Itu aja sih masalahnya. Orangnya baik. Apalagi orang baik.
ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Dan tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Vena Melinda secara terang-terangan membocorkan jika Pharrell sebenarnya telah meminta restu kepada dirinya agar segera bisa mendapatkan jodoh. Atas pengakuan Vena Melinda tersebut, netizen sontak menduga kuat jika hal tersebut adalah kode Pharrell bisa berjodoh dengan Fuji. Sebagaimana diketahui, saat ini Pharrell memang tengah menjalin kedekatan yang intens dengan Fuji. Lantas, seperti apa bocoran yang disampaikan Vena Melinda terkait Pharrell? Dan bagaimana jawaban Pharrell saat ditanya mengenai doa meminta jodoh tersebut? Karena dia juga ngomong sebelum ini mah doain aku ya supaya aku ketemu jodohnya. Karena sebenarnya dia tuh kan lihat kayak teman-temannya kan udah pada nikah. Dia tuh kan orangnya fatherhood banget, family man. Jadi dia tuh udah ngerasa kerja keras selama bertahun-tahun, ada rumah, ada mobil keluarga. Nih biasanya kan dulu kalau dia gemes ya gemes aja diul-ul. Ini kok kayak ya jadi bikin orang jadi penasaran ya nggak sih? Aku tahu, Bun. Kenapa? Kalau misalnya nih ya, nih menurut gue ya. Iya, gimana? Kalau kita ya misalnya gini, kalau misalnya laki-laki menganggap misalnya gini, memperlakukan calon istri dijaga, benar nggak? Oh, beda ya? Kalau dia main-main pasti diuel-uel. Oh gitu ya? Kan bener dong. Iya. Kalau calon istri pasti tuh kayak dijaga, Iya. bener-bener kayak dihargai. Ini aku jagai Bapak. Iya sih, emang kayaknya gitu. Itu dia harus banyak berdoa mungkin. Nanti jodoh akan mengikuti ya. Entah sengaja atau tidak sengaja, saat sedang melakukan siaran langsung bersama Bella Sophie, Vena Melinda tampak keceplosan menyebut Fuji sebagai calon menantu. Ya, dalam video tersebut, Bella Sophie tampak memancing Vena Melinda dengan pernyataan terkait calon menantu, dan Vena Melinda pun langsung menyebut nama Fuji. Meski terlihat syok, Vena Melinda nyatanya tetap mengakhiri pembahasan tersebut. Itu semua atas kehendak Tuhan. Sontak saja, netizen pun menilai ketidaksengajaan Vena Melinda itu adalah sebuah kode yang sebenarnya sengaja ingin dilempar ke hadapan publik. Lantas, seperti apa momen saat Vena Melinda keceplosan menyebut Fuji adalah calon menantu? Dan seperti apa reaksi salah tingkah Vena Melinda saat diledek oleh Bella Sophie? Ini kesukaan calon mantu bunda. Oh, Fuji. Kok langsung Fuji? Aku kaget. Loh, aku kaget ya. Ya ampun. Kok tiba-tiba keluarnya Fuji ya? Tiba-tiba keluarnya Fuji. Aku juga kaget. Loh, itu tadi siapa yang ngarahin tadi ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, Bunda yang bilang. Ya berarti yang ngarahin Allah. Ya kan tiba-tiba keluarnya begitu ya. Bun, kira-kira gimana Bun? Pandangannya ke depan kalau misalnya Bunda misalnya insya Allah ya amin ya Allah mudah-mudahan misalnya nih Bun ya Fuji sama Pharrell jodoh misalnya Bun. Bunda seneng nggak? Amin. Pokoknya kalau aku yang terbaik untuk anakku Pharrell, yang membuat Pharrell tuh hijrah di jalan Allah yang paling penting itu kan karena perkawinan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Yang membuat Pharrell itu istiqomah dan yang membuat jadi istrinya tuh harus juga menyatukan aku sama Pharrell lagi. Iya. Gitu ya, lebih dekat lagi. Ya pokoknya doa terbaik. Jadi Tapi, ini Bun, surprise banget. Aku aja kaget ya Bun ya. gitu. Bun jangan lupa undang-undang ya Bun. Oh, Awas loh. pasti. Bunda nih anaknya ulang tahun, Mimi diundang nih ya kan. Iya, Awas ya Bun, aku ngambek 3 tahun kalau nggak diundang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.